Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman media. Terima kasih sudah berkenan join dalam bincang sore kita hari ini dengan topik PPDB 2020. Perkenalkan, sekali lagi saya Evi dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Bu Katrina, staf ahli bidang regulasi Kemendikbud, kemudian juga kepada Pak Hamid, terima kasih Pak Dirjen memenuhi untuk mendapatkan penjelasan, mendapatkan insight dari Katrina dan Pak Hamid terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Sebelum kita memulai, izin saya untuk menyampaikan secara ringkas, sore hari ini rangkaian acara kita akan perkirakan ditargetkan untuk selesai dalam 1 jam ke depan. Dengan acara yang pertama, kita akan mengundang Ibu Katrina untuk menyampaikan penjelasan beliau, paparan beliau terkait dengan pengaturan PPDB 2020, sehingga coverage diskusi yang beliau akan sampaikan akan terkait dengan Permendikbud tahun 2020. Ini yang terbaru yang kita memang belum pernah juga sampaikan diseminasi terkait TNS ini, yang mengcover penyelenggaraan belajar dari rumah, pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Selanjutnya nanti setelah Ibu Katrina, kami izin mengundang Pak Dirjen Paudasmen, Bapak Hamid, untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan teknis PPDB dan hal terkaitnya, hal terkait lainnya, Pak. Kemudian kita akan beranjak ke Q&A. Kami izin untuk membuka 2 sesi. Sesi pertama nanti untuk 3 penanya dari teman-teman. Kami sudah mendapatkan listnya, terima kasih. Nanti kami akan mengundang teman-teman untuk bertanya, dan mohon nanti setiap penanya kita sepakati untuk maksimal 2 pertanyaan, sehingga teman-teman lain nanti harapannya bisa dapat waktu untuk juga menyampaikan pertanyaan. Coverage pertanyaan kita sepakati dalam topik yang ada dalam untuk bincang sore hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang Bu Katrina untuk menyampaikan penjelasan paparan beliau terkait dengan pengaturan PPDB. Ibu, kami persilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Evi, yang terhormat Pak Hamid dan teman-teman wartawan semua. Pada kesempatan ini, sesuai dengan yang disampaikan Bu Evi, saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan PPDB ya pada masa COVID, dan sebagaimana kita ketahui PPDB dengan Permendikbud 44 2019 yang ditindaklanjuti adanya kebijakan pendidikan dalam masa COVID ini, telah keluar surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020, dan juga tindak lanjutnya dengan surat edaran Pak Sekjen tahun 15 tahun 2020, dan saat ini juga kami sedang memfinalisasi satu surat edaran yang terkait dengan bantuan teknis dalam pelaksanaan PPDB, khususnya terkait dengan sistem online. Nah, prinsipnya bahwa pertama, pelaksanaan PPDB sesuai dengan Permendikbud dan 2 SE tersebut ya, kita minta dalam pelaksanaan COVID ini dilaksanakan secara daring ya, karena memang pada prinsipnya pelaksanaan PPDB secara daring itu sudah kita minta atau dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan Permendikbud PPDB yang pertama nomor 17 tahun 2017. Jadi kalau pemerintah daerah sudah melaksanakan PPDB secara daring, seharusnya tidak masalah pada masa COVID ini. Yang kedua yang mungkin menjadi masalah ketika metode luring atau yang kehadiran langsung, baik yang berada di sekolah ya karena daerah remote area, maupun mungkin ada beberapa hal yang tidak memungkinkan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan daring. Ini mungkin yang menjadi hal yang perlu dipersiapkan lebih lanjut dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Ya, tentu saja sesuai dengan yang diperintahkan dari Bapak Presiden ya dan tim gugus COVID-nya sendiri, bahwa pelaksanaan jika memang tidak dapat dihindari adanya pelaksanaan yang harus melakukan pertemuan langsung, maka untuk metode luring tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan kita tahu penyediaan masker itu penting, atau yang disiapkan oleh sekolah maupun oleh peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, menjaga jarak, lalu menyiapkan hand sanitizer ya,
dan tidak melakukan kerumunan. Oleh karena itu dalam metode luring yang kami harapkan adalah kesiapan pemerintah daerah untuk jauh-jauh hari menyampaikan pelaksanaan PPDB-nya dilaksanakan secara luring, sehingga juga membagi waktu ya, sehingga tidak terjadi kerumunan yang mungkin lebih mempersulit pengaturan menjaga jarak, karena ini akan tergantung dari space yang ada, ya, lahan atau ruang yang ada, seberapa luas pendaftaran itu bisa dilakukan di masing-masing sekolah. Ini sangat penting ya. Jadi kalau sekolahnya luas mungkin kerumunannya bisa agak banyak ya, tapi kalau sekolahnya sendiri tidak luas, nah ini yang masing-masing dinas itu yang harus mengawal bagaimana metode pelaksanaan luring itu dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, lalu dalam pelaksanaan PPDB ini ya, kita ketahui ada 4 jalur ya, zonasi, lalu jalur perpindahan orang tua, afirmasi, dan jalur prestasi. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun dari jalur prestasi adalah sisa kuota, jadi prinsipnya ini tidak wajib ada. Jadi, ya, memang benar-benar sisa kuota dari kuota jalur zonasi, kuota jalur afirmasi, dan kuota dari jalur perpindahan orang tua. Nah, oleh karena itu, tentu saja bagaimana mekanisme jalur prestasi dilihat dari nilai kelulusan yang kita atur, dari nilai kelulusan atau nilai ijazah yang merupakan akumulasi dari nilai rata-rata dari nilai akumulasi, nilai raport 5 semester, atau menggunakan ujian kelulusan yang secara daring. Jadi memang masih dimungkinkan melakukan ujian kenaikan kelas maupun kelulusan asal dilakukan secara daring. Lalu juga dengan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Nah, ini yang masih dimungkinkan. Oleh karena itu, yang yang perlu kita persiapkan dalam menentukan 4 metode ini terkait bagaimana pelaksanaan yang agak sulit itu di pelaksanaan metode secara luring tadi, ya. Karena yang untuk jalur afirmasi pun itu dimungkinkan juga dari luar zonasi. Nah, ini yang kita memang yang harus diperhatikan, apalagi kalau dari luar zonasi itu sampai lintas provinsi ya, untuk SMA misalkan ya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan, karena nanti kebijakan masa COVID ini dengan rencana adanya beberapa daerah yang tidak lagi perpanjangan PSBB ya, dan daerah lain belum, tentu saja ini yang bisa menjadi satu tantangan ya dalam pelaksanaan PPDB dengan metode luring. Mungkin poin-poin itu yang perlu saya sampaikan, Bu Evi, ya, nanti dalam diskusi nanti mungkin ada ruang tanya jawab yang bisa kita eksplor lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Katrina, Bu Staf Ahli Bidang Kemdikbud. Teman-teman, sebelum kita menginjak ke Q&A, nanti tentunya akan kita punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Bu Katrina dan Pak Hamid. Kami izin selanjutnya untuk mengundang Pak Hamid, Pak Dirjen PAUD Dasmen, untuk menyampaikan penjelasan hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, selaku tuan rumah, Bu Katarina, yang selama ini selalu mengawal masalah PPDB, dan teman-teman semuanya dari Biro, dari Kemdikbud, dan semua wartawan yang hadir pada saat ini. Saya hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Katarina. Ini bahan mungkin juga Bu Katarina yang bikin. Coba saya share. Kalau pakai komputer mungkin kelihatan. Baik, saya share ini, Mas sekalian. Ada beberapa hal. Ini sebenarnya hanya perbandingan antara PPDB tahun sebelumnya, tahun lalu ya, dengan yang sekarang. Jadi kalau yang tahun lalu itu kan zonasi paling sedikit 80%, kalau tahun ini zonasi paling sedikit 50%. Prestasi paling banyak 15%, tapi yang tadi disampaikan Bu Katarina kita ada 4 sekarang, jadi afirmasi,
paling sedikit 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali itu masih tetap 5%, kemudian sisanya baru prestasi. Jadi kemudian tahapan pelaksanaan PPDB sebenarnya relatif sama, ada 5 tahap, ya. Cuma kalau yang tahun ini itu pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru itu dilakukan secara terbuka, paling lambat minggu pertama bulan Mei. Jadi ini yang ditentukan, ya. Kalau dulu itu tidak ditentukan, mau kapanpun juga boleh daerah menyiapkan. Tapi kita jauh-jauh sudah menetapkan itu paling lambat minggu pertama bulan Mei itu sudah harus diumumkan. Selanjutnya sama. Kemudian mekanisme daring, sekalian. Jadi itu dulu belum ada aturan khusus, ya, sehingga yang dilakukan oleh sekolah. Nah, tapi kalau sekarang tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian daya tampung peserta didik. Jadi kalau dulu daya tampung ini tidak diatur secara khusus, nah tahun ini sekalian ini diatur. Jadi jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak terpenuhi, maka peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zona terdekat, ditambah ini, dan dapat melibatkan satuan pendidikan swasta. Nah kemudian ini juga ada tambahan, jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau perpindahan tuan tidak mencukupi, maka seleksi dilaksanakan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Kemudian ini yang jalur prestasi, ya. Jadi jalur prestasi ini jika untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah. Jadi semuanya ini diatur lebih jelas, ya, daripada tahun sebelumnya. Nah kemudian, teman sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Katarina, bagaimana PPDB pada masa pandemik ini memang didorong secara daring, secara online. Tetapi kalau terpaksa tidak bisa secara daring, maka bisa menggunakan luring, luar jaringan, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Kemudian jalur prestasi seperti apa, ini yang paling banyak digunakan karena UN sudah tidak ada dan seterusnya. Maka jalur prestasi itu didasarkan pada akumulasi nilai rapor selama 5 semester terakhir, atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor. Nah kemudian yang berikutnya Pusdatin ini memang diminta untuk menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Nah untuk sementara ini yang dilayani ini fokus ke kabupaten kota, jadi SD dan SMP. Karena yang provinsi ini relatif sudah online, ya, sudah daring selama ini. Nah sekarang sekalian, sebenarnya berapa sih kira-kira jumlah siswa dan daya tampung PPDB tahun pelajaran tahun ini? Jadi kalau PAUD tahun ini itu kira-kira yang sudah pindah ke SD itu sekitar 2,3 juta. Jadi kemungkinan PAUD ini estimasinya itu 2,3 lebih, kira-kira seperti itu. Walaupun sekarang ada keluhan dari Himpaudi, ya, katanya kemungkinan yang daftar PAUD ini semakin berkurang karena banyak orang tua yang tidak bisa melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh nantinya, ya, kalau ini masih wabah ini terus terjangkit dan menyebar. Kemudian SD ini yang lulus sekitar 4,1 juta, ya. Sedangkan proyeksinya nanti ini hampir sama karena memang SD itu inputnya tidak
relatif tidak menanjak. Jadi kira-kira 4,1 juta ini proyek siswa baru. Kemudian daya tampungnya kita cukup banyak ya, 5,1 juta. Jadi saya kira nggak ada masalah dengan daya tampung ini. SMP juga sama. Jadi daya tampungnya itu masih melebihi dari proyeksi jumlah siswa yang akan masuk. Jadi 3,4 juta proyeksi siswa yang akan masuk, kemudian 3,6 juta atau 3,7 juta itu daya tampung. SMA SMK juga sama sekalian, 3,4 jutaan kira-kira yang akan masuk, daya tampung 4 juta. Sehingga kalau dikalkulasi semuanya tahun ini kira-kira SD, SMP, SMA itu kira-kira 11 jutaan yang akan masuk ke sekolah kita. Nah sekarang ya sekalian, ini data yang kami himpun dari tim perwalian yang kami siapkan di setiap daerah. Yang sudah menerbitkan kebijakan PBDB, jadi yang sudah menerbitkan juknis oleh Pemda, ini dari 514 kabupaten kota, itu ada 317 kabupaten kota. 197 kami masih terus menunggu, dan ini umumnya berada di Indonesia Timur, yang kami tetap terus tunggu sampai pertengahan bulan Juni kira-kira. Kemudian yang bisa melaksanakan PBDB secara daring, secara online, ini juga tidak sampai separuhnya ya, 221 kabupaten kota. Selebihnya ini masih daring, masih luar jaringan ya. Luar jaringan, tetapi ada 197 yang kami masih tunggu, itu apakah daring atau luring. Kemudian ada 177 kabupaten kota ini yang dibantu sistem PBDB daringnya itu oleh Pusdatin. Jadi cukup banyak yang kita bantu. Nah ini kalau tingkat provinsi untuk SMA SMK, 14 provinsi semuanya sudah PBDB secara daring. 19 provinsi ini PBDB campuran, daring dan luring. Ada satu provinsi yang belum melaporkan sampai sekarang, yaitu Papua. Jadi ini hasil rapor kira-kira 3 minggu yang lalu. Ini adalah daftar provinsinya, mana yang full online atau full daring, mana yang campuran, sedangkan yang masih belum melapor ini masih Papua. Saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin kami persilakan nanti melalui Bu Evi untuk bisa tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid. Teman-teman media, izin untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Karena kita paham bahwa ada keterbatasan waktu, mohon kita sama-sama sepakati bahwa kami akan mengundang teman-teman media yang ada dalam list penanya sebagaimana sudah kita sepakati sama-sama sebelum acara ini. Yang pertama kami mendapat ada 9 media yang akan bertanya, 9 teman-teman untuk sesi tanya jawab yang pertama. Pak Hamid dan Bu Katrina mohon berkenan untuk merespon pertanyaan dari Mbak Citra Medcom, kemudian kami undang terlebih dahulu, kemudian Mbak Rini dari Kedaulatan Rakyat, selanjutnya Mbak Fei dari CNN.com. Mungkin itu untuk sesi pertama terlebih dahulu, nanti akan direspon oleh Bu Katrina dan Pak Hamid, baru selanjutnya kita akan beranjak ke sesi Q&A berikutnya. Silakan. Mbak Citra dari Medcom. Bu Evi, Mbak Citra digantiin sama saya, Bu Evi Ilham. Silakan Mas Ilham. Pertanyaan pertama itu, kapan resminya tahun ajaran baru akan dimulai, dan apakah sudah bisa dilakukan tatap muka? Kalaupun udah,
itu nanti di dalam kondisi new normal ini skenario-nya akan seperti apa? Pertanyaan kedua, misalkan nanti sekolah udah mulai dibuka, terus apakah guru dan siswa itu boleh menolak, misalkan karena alasan tempat tinggalnya berada di zona merah? Nah itu kan pasti akan jadi kebingungan tersendiri bagi orang tua di menghadapi kondisi itu. Sementara itu loh. Baik, terima kasih Mas Ilham. Pak Hami dan Bu Katrina, kita akan peroleh dulu pertanyaan untuk dua penanya berikutnya ya, Bapak dan Ibu dari Kedaulatan Rakyat. Silakan. Terima kasih Rini dari Kedaulatan Rakyat. Ibu selamat kenal, salam kenal dan minal aidin untuk semuanya. Pertanyaan saya yang pertama, hampir sama dengan Mas Ilham. Seandainya sekolah itu diberlakukan masuk, mulai kapan kepastian tahun ajaran baru itu? Karena ada yang mengusulkan untuk dimulai Januari. Apakah usulan itu diterima dari Kemdikbud atau seperti apa? Kemudian yang kedua, pertanyaannya opsi memperpanjang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Seperti apa ya Pak Hamid yang akan disampaikan ke masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rini. Mbak Fei dari CNN.com, silakan Mbak Fei. Izin Ibu, Bapak pengen nanya sama Pak Hamid terkait pertama terkait pembukaan sekolah. Mungkin selama ini belum ada pernyataan dari Kemdikbud sebenarnya alasan kenapa memilih salah satu wacananya di bulan Juli itu karena apa sih? Apa mungkin melihat efektivitas PJJ yang selama ini nggak merata di daerah-daerah yang masih terkendala. Kemudian kemarin itu ada pemberitaan terkait pemerintah kota Bukit Tinggi yang menyatakan sekolah bakal dibuka Juli 2020 di sana. Tapi nggak semua jenjang, jadi cuma hanya SMP, SMA, dan 4 kelas di SD. Nah, sedangkan Mas Menteri sendiri udah menegaskan kalau pembukaan sekolah itu ada di tangan gugus tugas. Nah, artinya sebenarnya keputusan ini kalau kasusnya seperti ini tuh ada di mana sih? Apa mungkin di daerah masing-masing atau memang tetap ada di pusat gitu? Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih Mbak Fei. Pak Hamid dan Bu Katrina, teman-teman media semuanya, demikian untuk sesi pertama. Mungkin kita coba memohon perkenan Pak Hamid dan Bu Katrina untuk merespon 3 pertanyaan. Kelihatannya agak mirip-mirip Pak Hamid dan Bu Katrina. Pertama tentang kapan tahun ajaran 2020 akan dilaksanakan, kemudian kenapa memilih sekiranya Juli ini, kenapa Juli, kenapa tidak diundur, kemudian tadi ada hal-hal spesifik tentang Pemkot tertentu terkait dengan pembukaan sekolah secara teknis dalam hal gitu ya. Pertanyaan berikutnya secara teknis, apabila jarak antara sekolah dengan tempat tinggal, tempat domisili ini berbeda, kondisi menurut gugus tugas tidak di zona hijau, seperti apa nanti teknisnya. Kemudian tadi tentang perpanjangan pembelajaran jarak jauh, mungkin itu yang menurut catatan saya, summary dari pertanyaan ketiga penanya, Mbak Fei, Mbak Rini, dan Mas Ilham. Demikian. Mohon Pak Hamid dan Bu Katrina berkenan untuk merespon. Silakan Bapak. Nggak ada yang tanya PPDB. Perpanjangannya dari PPDB. Silakan. Nanti Pak mungkin ditambahkan juga. Baik gini ya. Jadi kenapa Juli? Jadi itu memang kalender pendidikan kita itu setiap tahun memang dimulai minggu ketiga Juli dan berakhir akhir Juni. Itu setiap tahun seperti itu. Nah, siapa yang membuat kalender pendidikan? Yang membuat kalender pendidikan itu secara detail itu pemerintah provinsi masing-masing daerah. Jadi bisa jadi ya kalender pendidikan masuknya itu tidak bersamaan. Bisa jadi DKI misalnya 13 Juli, bisa daerah lain itu 1 minggu sebelumnya atau 1 minggu sesudahnya. Jadi yang ditetapkan oleh Kemdikbud itu kapan mulainya dan kapan berakhir. Jadi seperti itu. Nah, dengan dimulainya PPDB ini sebenarnya itu sudah jelas bahwa kita tidak memundurkan kalender pendidikan itu ke Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau dimundurkan itu ada beberapa konsekuensi yang harus kita
sinkronkan. Jadi yang pertama, kelulusan siswa SMA itu sudah diumumkan. SMP juga iya. Sebentar lagi SD. Artinya kalau sudah lulus, kemudian diperpanjang, anak yang lulus ini mau dikemanakan? Termasuk juga perguruan tinggi itu sudah melakukan seleksi ya. Ada yang SNMPTN dulu yang sudah seleksi awal, kemudian nanti bulan Juli itu akan ada juga SBMPTN. Jadi ini harus sinkron. Nah, tahun pelajarannya mulainya itu tetap sama, tapi pola pembelajarannya itu yang mungkin akan berbeda. Nanti tanggal 13 Juli itu kan sebenarnya Senin minggu ketiga. Kenapa tanggal 13 Juli? Itu karena memang mulainya tahun pelajaran itu biasanya pada bulan Juli, minggu ketiga pada hari Senin. Dan minggu ketiga pada hari Senin pada bulan Juli yang akan datang ini itu tanggal 13. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian seperti apa pembelajarannya? Kemungkinan besar nanti sebagian daerah, sebagian besar sekolah itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Terutama untuk daerah-daerah zona merah dan zona kuning. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka itu kemungkinan itu akan dibuka di zona hijau. Nah, zona hijau sekarang ini menurut ketetapan gugus tugas itu ada 108 kabupaten yang selama 2 bulan terakhir ini belum ada kasus satupun COVID. Tetapi siapa yang menetapkan zona hijau itu semuanya diserahkan kepada gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Mana yang dianggap sudah aman dari dari zona COVID ini, nah itulah yang yang nanti diperbolehkan. Tetapi itu tahapannya agak strict ya, agak ketat. Nah, nanti mekanismenya, Bapak sekalian, tolong teman-teman menunggu nanti pengumuman dari Pak Menteri mungkin minggu depan. Itu seperti apa ya, syarat-syaratnya seperti apa dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya pastikan, zona-zona merah, ya, zona-zona merah sama zona kuning ya, yang sudah ada ODP, ada PDP, itu kemungkinan itu masih pembelajaran jarak jauh. Yang zona hijau itu misalnya ya, itu Sumba Barat Daya. Jadi walaupun kita sudah ada edaran agar belajar dari rumah, jadi Sumba Barat Daya selama ini masih tatap muka 70%. Jadi itu ini. Tapi nanti penjelasan detailnya mohon bersabar, menunggu minggu depan, kemungkinan akan diumumkan sendiri oleh Pak Mendikbud. Jadi itu saya kira itu ya yang banyak ditanyakan. Oke, izin Pak, terkait yang Bukit Tinggi belum Pak? Kenapa Bukit Tinggi? Jadi kemarin itu ada pemberitaan terkait pemerintah kota Bukit Tinggi. Wali kotanya menyatakan sekolah bakal dibuka Juli 2020 di sana. Tapi ada ketentuan-ketentuannya sendiri, misalnya hanya SMA atau SMP atau hanya 4 kelas di SD dan segala macamnya. Tapi kan dari Mas Menteri sendiri sebenarnya belum menyatakan kalau misal pembukaan sekolah akan seperti apa. Kemudian juga kemarin menegaskan kalau itu ada di tangan gugus tugas. Nah, berarti apa mungkin ini sebenarnya keputusan membuka sekolah tetap di tangan pemerintah pusat atau sebenarnya diberikan keleluasaan juga untuk pemerintah daerah begitu, Pak? Jadi begini ya.
yang menentukan bahwa daerah itu boleh membuka, artinya membuka sekolah tatap muka ya. Jadi pembukaan sekolah dengan pembelajaran tatap muka itu nanti yang menentukan mana daerah yang boleh dan mana yang tidak, itu atas rekomendasi gugus tugas COVID nasional. Jadi tidak bisa serta-merta pemerintah daerah itu langsung menentukan sendiri. Jadi itu. Jadi itu yang ingin saya tegaskan. Nah nanti detailnya mohon menunggu minggu depan. Minggu depan ini kita sedang godok dan seterusnya, masih minta masukan dari berbagai ahli dan seterusnya, sehingga kita tidak bisa secara serta-merta menyatakan satu daerah ini harus sudah bisa buka atau tidak. Jadi mohon bersabar. Jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang betul ya. Jadi boleh tidaknya sekolah dibuka di satu daerah itu menunggu keputusan dari gugus tugas nasional. Jadi itu. Baik, terima kasih. Ibu Bapak, teman-teman media sudah clear ya untuk sesi tanya jawab sesi. Mungkin dapat kita sama-sama samakan dulu mungkin interpretasi kita bahwa tahun ajaran dimulai itu tidak sama maknanya dengan membuka sekolah gitu ya. Artinya tahun ajarannya memang tetap pada 13 Juli 2020 dimulai, tetapi metodenya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Katrina sebelumnya, metodenya daring atau luring seperti itu, dan itu semua masih dalam analisis yang dan berbagai kajian sudah dilakukan, dan tentunya ketika keputusannya apakah daring ataukah dimungkinkan untuk tatap muka itu menjadi suatu diskusi yang harus sangat menyeluruh dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga tentunya dari gugus tugas nasional COVID-19. Bu Katrina, silakan Ibu, apakah ada berkenan untuk menambahkan untuk 3 pertanyaan di sesi pertama ini, Ibu? Saya pikir tadi sudah lengkap dari Pak Hamid ya. Jadi intinya kalau memang dia masih zona merah, tentu saja pelaksanaannya tidak bisa secara tetap harus dengan daring ya, dan metode yang berlangsung saat ini yang masih berlaku di situ. Nah, nanti mungkin yang apakah dia dari zona merah, wilayah domisilinya, sedangkan sekolah zona hijau, kita berharap sih tidak ya, tidak terjadi misalkan seperti ketika Wali Kota Bekasi akan mengikuti kebijakan Jakarta misalkan. Jadi wilayah-wilayah yang memang saling berdekatan itu seharusnya memiliki kebijakan yang sama gitu ya, sehingga nanti yang ketika kalau tidak sama nanti juga akan useless juga gitu ya, karena nanti transportasi kan lintas daerah juga tidak bisa jalan. Kita berharap sih sama seperti kebijakan penetapan PSBB yang mengikuti, sehingga nanti pencabutan PSBB berdasarkan wilayah zona seharusnya sebaiknya memang bersama juga gitu. Itu yang kita harapkan sehingga tidak terjadi permasalahan tidak bisa melewati karena ada perbedaan kebijakan. Itu saja yang saya tambahkan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Katrina. Berikutnya kita akan masuk ke sesi 2 tanya jawab Ibu Bapak teman-teman media. Kami mengundang dari Suara Pembaruan 4 atau mungkin yang mewakili selanjutnya dari kompas.com Pak Wahyu, dan dari Media Indonesia Bu Atika. Apabila ada pertanyaan terkait PPDB mungkin belum clear, silahkan. Inilah saatnya kita untuk mendapatkan insight penjelasan lebih lanjut dari kedua narasumber kita sore hari ini, Pak Hamid. Silahkan, Bu. Selamat sore semua, saya Fat dari Suara Pembaruan Berita 1. Pertanyaan ini ke Pak Hamid ya pertama. Pak, boleh memastikan fleksibelnya waktu masuk tahun ajaran baru itu seperti apa ya untuk pendidikan dasar menengah ini? Kalau di perguruan tinggi kan kita tahu sudah ditetapkan Juli sampai September, otomatis fleksibelnya mereka segitu. Kalau di PAUD dan Dikdasmen ini seperti apa? Nah, untuk Bu Catherine tadi sempat bahas tentang PPDB daring sama
luring ini? Kan masih banyak ya Bu ya, ternyata dari daftar yang dirangkum sama Kemendikbud, banyak daerah Pemda yang masih belum membuat Juknis itu. Nanti seperti apa Bu? Mungkin ini jawabannya masih masih bersinambung sama Pak Hamid ya, seperti apa Bu? Kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita simpan dulu untuk nanti direspon kemudian oleh Pak Hamid dan Bu Katrina. Pak Wahyu dari kompas.com, silakan. Halo Pak Wahyu dari Kompas atau mungkin teman lain dari kompas.com. Halo, selamat sore. Selamat sore, silakan. Oke, selamat sore Pak Hamid, Bu Evi dan Bu Katarina. Saya mau tanya terkait tentang persiapan nanti untuk pembukaan, kan semua kan masih menunggu gugus tugas ya untuk penetapan zona hijau, zona merah dan zona orange ya. Dan saya mau bertanya tentang dari sisi Kemendikbudnya, bagaimana rencana yang sudah dipersiapkan oleh Kemendikbud untuk membuka sekolah? Karena saya coba mengutip persiapan sekolah dari UNESCO. Di sini ada 3 kunci penting yang perlu diperhatikan untuk membuka sekolah kembali ya. Yang pertama ada di sisi keuangan, kedua di infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya mau coba tanya di masing-masing itu bagaimana kesiapan untuk misalnya untuk budget, ini berbicara tentang keuangan, bagaimana persiapan anggaran Kementerian Pendidikan Kemendikbud untuk mempersiapkan masa ketika sekolah sudah mulai dibuka gitu ya. Di situ kan nanti akan terkait dengan penyiapan infrastruktur tentang fasilitas higienitas, tentang toilet, tentang wastafel, untuk semua materi-materi promosi kesehatan, dan lalu tentang juga sumber daya manusia, bagaimana juga Kementerian Pendidikan itu mempersiapkan training guru dan murid-muridnya, karena kan kalau kita coba pahami, menggunakan masker itu kan juga sangat sulit ya, buat orang dewasa saja misalnya itu sangat sulit ya, bagaimana itu juga nanti untuk edukasi ke teman-teman yang siswa-siswa di sekolah ya. Saya mencoba bertanya tentang persiapan dari 3 aspek itu ya, dari sisi keuangan, dari sisi infrastruktur, dan sumber daya manusianya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Berikutnya dari Media Indonesia, silahkan. Yang pertama terkait apa yang sudah ditanyakan teman-teman, Pak, mohon juga konfirmasi tentang soal masuk sekolah ini. Kan sekarang sudah ada semacam yang ORD ya, yang buat kompetisi untuk tidak masuk ke sekolah gitu loh. Karena berbagai macam dia buat alasan-alasan, dan juga mencontoh mungkin Finlandia yang dibuka sekolah ternyata muncul lagi gelombang kedua COVID-nya. Nah, jadi jika memang nanti keputusannya adalah tidak tatap muka gitu ya, Juli itu dalam proses pembelajarannya, dan ada daerah yang melanggar misalnya, apakah daerah itu akan kena seperti apa, peringatan atau apa? Itu yang pertama. Yang kedua, PPDB ada 2 Pak PPD. Yang menarik tadi juga Ibu Katarina, kalau daerah yang luring ya, kan Pak ada yang berapa wilayah masih luring nih, jalan kemarin ini yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, bahwa yang luring itu seperti apa Pak nanti PPDB-nya, protokolnya seperti apa dan aktivitasnya seperti apa. Begitupun nanti kalau kata Pak sudah Juli nanti, apakah nanti dia tetap tatap muka, tentu pengaturannya bagaimana gitu. Terus PPDB yang kedua tadi yang Bapak Hamid sampaikan menarik, kalau daerah itu nanti juga melibatkan pendidikan swasta. Nah ini bagaimana Pak yang swasta ini? Memang kemarin kan dulu juga mereka ngeluh itu, swasta itu kok kayaknya nggak dilibatkan gitu. Ini juga mungkin aspirasi yang menarik juga kalau memang swasta dilibatkan. Itu sih ya Ibu dan Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Ubay. Pak Hamid dan Bu Katrina, kita sudah sama-sama notes beberapa pertanyaan dari Mbak Pat, Surat Baruan, kemudian Mas Wahyu dari kompas.com, dan dari Mas Ubay. Ini pada dasarnya bertanya tentang sekali lagi tahun ajaran, kemudian persiapan ketika tahun ajaran dimulai. Sekali lagi kita sama-sama pahami ya, bahwa tahun ajaran ini tidak sama dengan pembukaan sekolah, gitu, tidak serta-merta ketika tahun ajaran dimulai artinya sekolah kita.
tim kita masih daring ketika memang kondisinya tidak memungkinkan gitu ya untuk tatap muka langsung. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait PPDB ini Pak Hamid, Bu Katrina, untuk di daerah yang menggunakan metode di luar jaringan ini seperti apa protokolnya, kemudian pihak swasta ini bagaimana keterlibatan dan nanti teknisnya bagaimana. Saya pikir itu secara, satu lagi mungkin terkait ini Bu Katrina, Pemda yang belum menyiapkan juknis, itu pertanyaannya. Itu mungkin. Silakan Pak Hamid atau Bu Katrina. Katrina dulu. Katrina silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk Pemda yang tidak membuat juknis ya, tentu saja prosesnya harus berdasarkan Permendikbud 44 di situ. Ya, jadi memang tahun kemarin juga ada beberapa Pemda dia membuat juknis, tetapi prinsipnya hanya mengedarkan Permendikbud. Jadi yang dilaksanakan Permendikbudnya, karena memang ada beberapa hal khusus yang mungkin tidak bisa langsung diterapkan di beberapa daerah. Tapi memang kita sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah, seharusnya setiap kebijakan yang berasal dari pusat itu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah yang selaras ya, sehingga nanti implementasinya tidak mengalami hambatan. Dan kami memang saat ini juga sudah jauh-jauh hari mengingatkan hal itu bersama teman-teman LPMP ya, dan kami harap tentu saja kepatuhan setiap tahunnya itu bertambah baik ya, kepatuhan Pemda untuk mematuhi regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Lalu untuk Mas Wahyu, untuk kesiapan, nanti mungkin dari Pak Hamid yang akan menjelaskan mengenai kesiapan infrastruktur dan SDM untuk penyiapan belajar kembali ke sekolah ya. Ya prinsipnya memang karena pengelolaan itu merupakan kewenangan daerah ya. Tentu saja seharusnya memang itu menjadi tanggung jawab APBD, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah clear melalui POS ya, dan sudah dilakukan relaksasi. Lalu Mas Ubay, prosesnya intinya kalau untuk luring ya, itu sama seperti ketika kita saat ini juga pergi ke bank. Beberapa bank kan buka ya, dan mengatur bagaimana mekanisme menjaga jarak, tidak bertumpuk. Nah itu itu yang perlu bisa diambil sebagai contoh gitu yang harus dilakukan oleh dinas pemerintah daerah tadi. Misalkan dilihat berapa sih luas sekolahnya, luas lapangannya yang memungkinkan, berapa yang ditampung ya, dengan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter, berapa banyak. Nah ini yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, sudah kami sampaikan dalam sosialisasi PPDB ya, sosialisasi Permendikbud ya, sejak 1,5 bulan yang lalu, untuk menyiapkan mekanisme yang belum khususnya. Jadi tidak masalah sebenarnya proses ini, yang penting tadi ya protokol kesehatan itu dipatuhi, dan mungkin nanti ya waktunya mungkin akan menjadi lebih panjang karena karena yang bisa berkerumun kan semakin lebih sedikit. Nah itu mungkin yang kami minta untuk diantisipasi oleh teman-teman dinas di daerah dan kepala sekolah. Dan untuk metode nanti jika memang sudah belajar dari belajar ke sekolah gitu ya, maka tentu saja yang tetap dengan protokol kesehatan dan evaluasi tetap harus dilakukan bersama dinas gitu. Itu yang paling penting, karena nanti juga akan melihat tetap perkembangan penyebaran COVID-nya, apakah semakin menurun, apakah kembali menaik. Nah itu tentu saja akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Izin kami mengundang Bapak. Ya. Baik, kalau gitu Mbak Fat ya, kalender pendidikan seperti apa fleksibilitasnya. Jadi kalender pendidikan untuk PAUD Dikdasmen itu memang ditentukan minggu ketiga bulan Juli ya. Itu seperti itu ininya. Cuma daerah, jadi sebelum undang-undang otonomi daerah itu semuanya pusat yang menentukan kapan harus masuk ya, liburnya kapan, itu semuanya pusat. Nah, sejak otonomi daerah 2001 ya, itu kita serahkan kepada pemerintah provinsi untuk menentukan kalender pendidikan di wilayahnya. Cuma garis besarnya yang kita pegang itu jam belajar efektifnya itu harus dipenuhi. Itu yang diikat oleh Kemdikbud. Jadi SD berapa ribu jam
jam belajar efektif, SMP berapa, SMA berapa, dan seterusnya. Jadi itu yang kita tetapkan di Kementerian. Sedangkan kalender pendidikannya itu kita serahkan kepada masing-masing provinsi. Makanya tadi saya sampaikan, biasanya itu minggu ketiga bulan Juli, tetapi ada juga yang maju 1 minggu atau mundur 1 minggu. Jadi itu tidak sama dengan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu kan sangat variatif ya. Kapan saja itu bisa mulai. Jadi itu fleksibilitasnya memang terbatas dan itu diatur oleh gubernur di masing-masing daerah. Nah kemudian Mas Wahyu ya, seperti apa persiapan membuka sekolah? Jadi ini balik lagi ke tadi. Jadi memang kalau wartawan ini mancing-mancingnya pinter. Makanya saya juga jawabnya irit-irit dikit. Jadi gini. Jadi besarannya begini. Jadi tanggal 13 ya. Ini kalau semuanya akan saya tegaskan sekali lagi ya. Bedanya tanggal dimulainya tahun pelajaran baru itu berbeda dengan tanggal dimulainya KBM tatap muka. Tolong itu dibedakan. Ini kadang-kadang rancu ya, bahwa tahun pelajaran baru itu otomatis juga pembukaan sekolah untuk tatap muka. Jadi tanggal 13 Juli umumnya, yang itu mungkin berbeda dari satu provinsi lain, itu adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021. Kemudian moda pembelajarannya itu nanti kebanyakan itu adalah tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang selama ini sudah kita lakukan. Dan ini berlaku penuh bagi daerah-daerah yang masih zona merah dan zona kuning. Kemudian yang zona hijau ya, itu dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi itu ada syarat. Syaratnya siapa yang menetapkan zona hijau, merah, kuning itu adalah gugus tugas COVID nasional. Nah itu. Nah kemudian bagaimana persiapannya? Nah, siapa nanti yang menetapkan? Yang menetapkan itu adalah pemerintah daerah masing-masing. Mau buka atau tidak. Tetapi syaratnya itu harus hijau. Jadi ada yang namanya indeks ya, yang harus diikuti. Dan ini datanya tunggal ya, tidak boleh keluar dari mana-mana. Itu hanya keluar dari satu pintu, itu dari gugus tugas COVID ya, yang akan diberikan ke semua daerah. Jadi tidak bisa pemerintah daerah menetapkan secara sepihak sebelum ada keputusan dari gugus tugas bahwa daerah itu boleh buka sekolah tatap muka. Jadi tolong itu diperhatikan. Nanti tata caranya minggu depan akan disampaikan sekalian seperti apa syaratnya dan seterusnya, karena itu ada 3 lapis ya, ada 3 lapis saringan nanti. Nah, sekali lagi minggu depan mudah-mudahan ini sudah selesai. Kita mengadakan konsolidasi dengan semua kementerian, termasuk konsultasi dengan tim ahli ya, tim ahli para pakar terutama Ikatan Dokter Anak ya, yang selama ini memang bersuara agak minta agar hati-hati untuk membuka ini. Jadi yang membuka sekolah itu bukan Kemdikbud. Kemdikbud hanya memberikan syarat-syarat dan prosedur sekolah seperti apa yang boleh dibuka. Jadi itu. Nah, kemudian anggarannya seperti apa? Kalau Kemdikbud, anggarannya sudah jelas, itu ada 53 triliun melalui dana BOS. Yang itu sudah kita gulirkan secara
secara bertahap. Nah nanti kalau itu tidak mencukupi, ya pemerintah daerah yang harus menyiapkan. Karena di pemerintah daerah itu juga ada DAK fisik, terutama untuk infrastruktur. Kemudian SDM-nya seperti apa? Nah ini juga nanti Ditjen GTK sedang menyiapkan berbagai pola-pola pelatihan, terutama bagi guru-guru yang tetap akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Jadi itu, kemudian Mas Ubay ya, buka sekolah, tadi sudah saya jelaskan, kalau ada daerah yang melanggar, jadi kalau ada yang melanggar yaitu Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri itu yang harus bertugas menegur. Misalnya zona merah ya, yang itu sebenarnya nggak boleh membuka, atau tetap dibuka, nah itu konsekuensinya itu ada di pemerintah daerah masing-masing. Kemudian bagaimana yang luring? Mas Ubay, yang luring ini memang mulai dulu itu lebih banyak daripada yang daring. Jadi bukan hanya pada masa COVID ini saja bahwa itu terjadi secara luring. Jadi mohon ini bukan sesuatu yang ini ya cuma kita memang harus tetap kawal karena luring ini memang potensi penyimpangan mungkin agak tidak terkontrol ya dibandingkan yang daring. Makanya kita di Kemdikbud selama beberapa tahun terakhir ini, termasuk Bu Katarina ini kan endorse betul, itu daring harus sudah dimulai dan harus dilakukan di semua daerah. Bahkan tahun ini kami juga minta Pusdatin untuk memfasilitasi. Swasta dilibatkan, ini swasta dilibatkan sebenarnya tergantung pemerintah daerah masing-masing. Kalau dulu-dulunya memang tidak kita masukkan di dalam Permendikbud, maka tahun ini itu dimasukkan. Agar daerah-daerah yang selalu mengeluh kekurangan daya tampung, itu hanya untuk negeri sebenarnya kekurangannya, padahal daya tampung sekolah swastanya itu masih banyak, itu selalu mau nambah sekolah baru atau mau nambah ruang kelas baru. Nah, mulai tahun ini kita dorong daerah-daerah yang padat ya penduduknya, sekolah negerinya daya tampungnya sedikit, maka diharapkan itu bisa berkolaborasi dengan swasta. Saya kira kota Surabaya, kemudian yang saya tahu ya Bandung, itu sebenarnya sudah melakukan sudah beberapa tahun terakhir. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid dan Bu Katrina. Izin, kira kita masih mempunyai waktu sekitar 5 menit ke depan untuk kita buka satu sesi pertanyaan lagi Pak Hamid dan Bu Katrina. Teman-teman singkat saja untuk menyampaikan, kami mengundang dari Kompas, Mbak Mediana, kemudian Mbak Indri dari LKBN Antara, dan Mbak Inung dari Nevada 62, dari Menara 62. Mohon secara singkat saja disampaikan, silakan. Ya, halo Pak Hamid, Mediana Pak dari Kompas Cetak. Pak, tadi kan sempat disebutkan yang zona hijau itu sekitar 100-an ya, sedangkan sisanya itu zona merah dan zona kuning. Dan itu mungkin otomatis akan langsung jarak jauh dan daring lah. Kalau selama ini, sejauh ini sudah ada evaluasi belum Pak soal model belajar secara online ini gitu. Kalau misalnya dilanjutkan lagi, nah itu seperti apa gitu dari evaluasi yang sudah ada. Terus itu dulu deh Pak. Kedengeran nggak Bu? Iya. Evaluasi PJJ-nya Bu dari daerah zona merah dan zona kuning. Baik, terima kasih Mbak Mediana. Selanjutnya Mbak Indri dari LKBN Antara, silakan. Baik Bu, selamat sore Pak Hamid, Bu Katarina.
pertanyaan saya hampir mirip-mirip dengan Mbak Medina dari Kompas itu, evaluasinya seperti apa dan langkah perbaikan ke depannya seperti apa untuk PJJ ini Pak, terutama kan di zona merah dan zona kuning ya Pak ya. Terus kedua, ini sudah berapa banyak, ini untuk PPDB Pak, sudah berapa banyak daerah yang minta bantuan Pusdatin untuk PPDB daring ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir ini kami mengundang Mbak Inu dari Menara 62. Silakan Mbak Inu. Baik, mungkin sambil menunggu Mbak Inung atau mungkin karena mohon maaf ini keterbatasan waktu kita, mengundang Pak Hamid dan Bu Katrina untuk respon singkat. Mungkin Bapak dan Ibu tadi pertanyaan dari Mbak Mediana Kompas dan dari KBN Antara Mbak Indri terkait dengan zona ini lebih banyak ke situ Pak Hamid, dan kedua terkait dengan tadi bantuan teknis PPDB dari Pusdatin. Silakan Bapak dan Ibu. Jadi memang yang ingin saya tambahkan ya, bahwa pada saat ini kami sudah mempersiapkan tentang mekanisme permintaan bantuan, tapi memang berdasarkan informasi dari Kepala Pustekom pada waktu yang lalu ya, tahun-tahun lalu juga kami sudah membantu beberapa pemerintah daerah yang untuk melakukan penyiapan metode daring di dalam pelaksanaan PPDB. Nah, mungkin jumlahnya nanti Pak Hamid yang bisa menyampaikan. Lalu yang untuk mengenai evaluasi PJJ, jadi gini, jadi teman-teman kita harus sangat memahami kondisi di lapangan, bahwa dalam kondisi anomali ini tentu saja tidak mungkin kita menetapkan target yang sama seperti kondisi sebelumnya ya. Jadi pelaksanaan evaluasi tentu saja dari berbagai masukan ya, pemenuhan kurikulum tidak dapat berjalan maksimal, lalu bagaimana guru juga tidak dapat memberikan maksimal, itu tentu saja pasti akan berjalan, akan terjadi di dalam pelaksanaan PJJ seperti ini. Karena bisa saja dalam pelaksanaan juga hambatan lainnya adalah sinyal yang kadang-kadang on off ya beberapa. Jadi tidak mungkin mulus dan sebagainya. Oleh karena itu memang dalam SE kami bahwa pemenuhan target proses kurikulum itu, pemenuhan kurikulum, target untuk proses pembelajaran, materi dan sebagainya, itu tidak mungkin bisa terpenuhi secara maksimal 100%. Nah, karena memang kita pilihannya adalah pada waktu saat ini adalah bagaimana menjaga kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran COVID, itu pilihan utama yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan ini, bukan pemenuhan kualitas pendidikan yang sama seperti yang bila tidak terjadi COVID ini. Jadi bukan itu target utamanya pada saat ini. Jadi kita semua memutus mata rantai dengan kondisi yang optimal, kondisi yang ada seoptimal mungkin kita melakukan layanan pendidikan. Itu saja, pemenuhan hak layanan pendidikan itu menjadi target kita. Kalau dari saya demikian, terima kasih Bu Evi. Amin. Paham. Ya baik, terima kasih. Pertama, evaluasi sistem PJJ ya. Jadi PJJ itu, pembelajaran jarak jauh itu ada yang daring, ada yang semi daring, dan ada yang luring atau manual ya. Jadi yang daring itu kita sebenarnya sudah melakukan assessment ya, Balitbang, Puslitjak itu selama bulan April sudah ada hasilnya. Saya tidak tahu apa itu disebar ke teman-teman para wartawan atau tidak ya. Tapi dari hasil evaluasi itu memang akses internet para guru dan siswa itu rata-rata hanya 51% yang efektif ya, yang efektif. Artinya ada akses internet, kemudian internet itu dijadikan kegiatan media untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ada yang blended ya. Jadi ada yang pakai akses internet daring, tapi ada juga yang sifatnya penugasan secara manual. Nah, kemudian ada sebagian sekolah ya, itu yang memang mau tidak mau harus manual atau luring.
Itulah kenapa awal-awal itu banyak yang mengusulkan agar TV dioptimalkan. Nah, begitu TV kita keluarkan, nah itu sangat membantu sekolah-sekolah yang pakai luring. Kemudian beberapa daerah seperti Sanggau, Sambas, ya Kalimantan Barat, kemudian daerah di mana? Di daerah Kupang, di daerah Halmahera Selatan yang saya tahu, itu pakai RRI lokal atau radio lokal atau radio komunitas. Nah, itu yang membantu yang pembelajaran secara luring. Nah, bagi daerah-daerah yang sama sekali tidak ada internet, cakupan TV tidak ada, RRI juga tidak ada, listrik juga nggak ada, maka yang dilakukan oleh para guru itu adalah guru kunjung. Jadi pembelajaran mengunjungi rumah siswa, entah itu di rumahnya, atau di kelompok-kelompok kecil siswa, itu sekitar 5 orang lah dikumpulkan. Nah, itulah pembelajaran manual yang dilakukan. Tetapi itu memang tugas yang sangat berat bagi para guru kalau itu dilakukan secara manual. Itulah kenapa ketika nanti pada tahun pelajaran baru, sebagian besar sekolah itu masih melakukan pembelajaran jarak jauh, maka ini yang akan terus diperkuat. Jadi kami di Kemdikbud tetap akan mensupport pembelajaran jarak jauh melalui rumah belajar, TV edukasi, kemudian kerjasama dengan TVRI juga akan diperpanjang, termasuk juga dengan penyediaan kuota gratis atau kuota murah ya dari para penyedia telekomunikasi. Nah, itu yang akan terus kami lanjutkan. Nah, oleh karena itu, sekalian saya kira evaluasi sistem daring ini mungkin bisa kita siapkan itu hasilnya dari Puslitjak kalau ada yang mau mengkaji lebih dalam. Kemudian pertanyaan Mbak Indri antara ini Pusdatin sudah membantu 177 kabupaten kota untuk men-set up PBDB secara daring. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, Bu Evi. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Hamid dan Bu Katrina sudah berkenan untuk menjadi narasumber untuk bincang sore kita ini. Teman-teman media sudah hadir, sudah banyak sekali mendapatkan penjelasan tidak hanya terkait PPDB, Permendikbud 44, SL dan SL banyak terkait dengan PJJ dan tadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Hamid maupun Bu Katrina bahwa kita betul-betul membedakan antara tanggal 13 Juli yang sebetulnya bisa bervariasi gitu ya Pak Hamid antar daerah adalah tanggal mulainya pelajaran baru, tahun pelajaran baru 2020-2021, tetapi itu tidak sama dengan kegiatan belajar dengan tatap muka. Hal-hal ini saya tidak akan simpulkan karena sudah juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hamid dan Bu Katrina. Satu informasi yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman media, sudah ada juga infografis yang sudah disiapkan terkait dengan SE Pak Sekretaris Jenderal Kemdikbud SE 15/2020 terkait dengan penerapan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19. Nanti mungkin bisa dengan Mas Seno kita share ke teman-teman semua. Itu informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Hamid dan Bu Katrina. Kami sudah sama-sama. Ya, sama-sama Bu Evi. Mohon terima kasih Bapak dan Ibu. Teman-teman media mohon kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hamid dan Bu Katrina di bincang sore kita hari ini dapat menjadi referensi untuk teman-teman, untuk kita semua, sehingga apa yang disampaikan kepada publik menjadi lebih jelas dan tidak ada spekulasi gitu ya untuk beberapa waktu ke depan. Untuk hal-hal lainnya
mohon tadi juga yang sudah disampaikan Pak Hamid dan Bu Katrina bahwa di Kemendikbud tidak berhenti untuk melakukan analisis kajian berbagai alternatif yang kebijakan yang dapat diterapkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Monitoring dan evaluasi juga senantiasa dilakukan. Demikian bincang sore kita hari ini. Sampai jumpa di bincang sore kita berikutnya. Stay safe and healthy semuanya. Semoga kita semua